Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau hari ini siang di sini Bapak Ibu. Selamat bertemu lagi bersama saya Fazlur Rahman di dalam kuliah online Fakultas Agama Islam Unisula. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan di pertama ini, saya akan membantu teman-teman mengenalkan mata kuliah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, yang mata kuliah yang menjadi fokus kita pelajaran pada saat ini adalah hukum perikatan. Nah, sebelumnya teman-teman di dalam perkuliahan ini sudah saya kenalkan dengan hukum perdata. Nah, teman-teman sendiri sudah membaca juga ada 3 buku di dalam hukum perdata itu sendiri. Ada 4 buku dalam hukum perdata. Ada buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang daluarsa. Nah, saat ini kita akan membahas tetap cukup buku 3 saja. Kita akan mendalami apa yang dinamakan dengan perjanjian, perikatan, kontrak, atau perikatan yang lahir dari undang-undang. Nah, selama 1 semester ke depan, walaupun ini semester antara, kita akan bahas kumpas tuntas tentang apa yang itu dinamakan dengan perjanjian. Bapak Ibu, pada pertemuan ke depan saya akan membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan perjanjian. Dalam silabus hukum perdata, hukum perjanjian ini, teman-teman sudah akan dikenalkan dengan apa itu dinamakan dengan perjanjian, apa yang syarat sah dari suatu perjanjian, kapan berakhir perjanjian, apa itu wan prestasi, apa itu prestasi, apa itu juga dengan perjanjian kontrak kerja, apa itu MOU. Nah, semuanya akan kita tuntaskan di dalam mata kuliah ini. Bapak Ibu, video pembelajaran ini merupakan bentuk lain dari penerangan saya di kelas. Nah, Bapak Ibu juga akan membaca terkait dengan deskripsi perikatan, deskripsi tentang mata kuliah ini yang ada di dalam SIM Unisula. Ada banyak materi yang saya upload di dalam SIM Unisula tersebut, maka Bapak Ibu ditugaskan untuk membaca materi-materi yang saya upload. Saya juga akan mengupload buku yang ada di dalam SIM Unisula. Baik, teman-teman, pada pertemuan di awal saya akan membahas terkait tentang perjanjian itu. Yang kita kenal semua itu banyak sekali perjanjian kita kenal di dalam hukum perjanjian. Nah, kita mulai dari hukum perikatan, Bapak Ibu. Perikatan. Perikatan, apa itu perikatan? Kalau kita bahas terkait dengan perikatan itu sendiri adalah suatu hubungan yang mana orang, satu individu, satu subjek hukum itu berhubungan dengan orang lain. Nah, orang itu terikat dengan subjek individu lain. Contoh, misalkan saya dengan istri saya. Nah, awalnya saya hanya 1 orang, tapi karena adanya hukum perikatan, itu contohnya pernikahan, saya berhubungan dengan istri saya. Ada kaitannya saya dengan istri saya. Nah, perikatan itu dibagi 2, Bapak Ibu. Ada yang timbul dari perjanjian. Yang kedua, ada yang timbul dari undang-undang. Nah, perikatan yang timbul dari perjanjian. Apa itu contohnya perikatan yang timbul dari perjanjian? Bapak Ibu bisa melihat pasal 1228. Nah, sedangkan kalau yang timbul di dalam undang-undang itu Bapak Ibu bisa melihat pasal 1365. Nah, mari kita kupas tuntas terkait tentang 1228 dan 1365. Nah, perikatan yang lahir dari perjanjian. Apa contohnya yaitu? Misalkan saya membeli suatu buku Bapak Ibu di dalam suatu toko.
Nah, saya membeli buku tersebut bukan untuk satu kolter saja, tapi membeli banyak buku. Maka saya memerlukan suatu perjanjian dengan orang yang menjual buku tersebut. Nah, perjanjianlah dibuat. Awalnya saya dan orang yang menjual buku tersebut tidak ada hubungan, tidak ada ikatan antara saya dan orang tersebut. Saya tidak ada kaitan dengan orang tersebut. Saya tidak bukan saudara dari orang tersebut. Tiba-tiba kami timbul hubungan. Timbul hubungan karena ini tadi Bapak Ibu, adanya suatu perjanjian tadi. Adanya perjanjian antara saya dengan orang yang menjual buku tadi. Karena saya pengen membeli buku lebih banyak ataupun menyetok buku ataupun yang lain-lain, maka timbullah suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini kami buat bersama antara subjek hukum ditambah dengan subjek hukum. Saya dan orang tadi membuat suatu perjanjian tadi, maka terciptalah suatu perikatan. Nah, perikatan yang lahir dari sini adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, Bapak Ibu. Maka sehingga dikategorikan sebagai perikatan yang lahir dari perjanjian. Apalagi contohnya yang lain, misalkan saya dan teman-teman sekalian itu membuat suatu karya. Karya ya artinya saya membuat suatu kerjaan atau membuat patung. Nah, saya tidak bisa melakukan sendiri membuat patung tersebut Bapak Ibu. Kemudian saya telepon teman saya dan membuat telepon teman saya, membuatlah suatu kontrak Bapak Ibu. Kontrak tersebut yang menghubungkan saya dan teman saya tadi. Hubungannya yang awalnya tidak ada, sehingga adanya suatu pekerjaan atau kita katakan sebagai prestasi atau ada kewajiban yang harus kita lakukan, maka itu yang menjadi perjanjian tadi. Contoh lain lagi Bapak Ibu, dalam membuat rumah, saya ingin membuat rumah, tapi saya tidak bisa membuat sendiri Bapak Ibu, tidak bisa membuat sendiri, sehingga saya menelpon kontraktor. Nah, awalnya hubungan saya dengan kontraktor itu tidak ada. Saya orang lain, kontraktor orang lain, tidak ada sangkut paut hukum. Kemudian karena adanya kebutuhan saya akan rumah, saya menelpon kontraktor tadi. Setelah saya telepon kontraktor, kemudian mereka membangun rumah tersebut. Atas dasar apa mereka membangun rumah? Atas dasar prestasi yang saya berikan kepada kontraktor tadi. Prestasi itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban saya memberikan modul kepada kontraktor tadi. Saya pengen rumah seperti ini Pak kontraktor, maka itu menjadi prestasi dari Pak kontraktor tadi. Sehingga hubungan saya dengan kontraktor tadi adalah hubungan kontrak. Ada perjanjian antara saya dan kontrak, maka dinamakan dengan perikatan yang lahir dari undang-undang. Nah gitu. Selanjutnya ada perikatan yang lahir dari perjanjian tadi ya, mohon maaf saya. Yang kedua ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Apa contohnya perikatan yang lahir dari undang-undang? Perikatan yang lahir dari undang-undang ini berbeda dengan perikatan yang lahir dari perjanjian. Kalau perikatan yang lahir dari perjanjian itu ada dasar hukumnya, ada dasarnya yaitu perjanjian. Tapi kalau perikatan yang lahir dari undang-undang itu ada dasarnya, yaitu undang-undang yang menjadi dasarnya. Contoh, misalkan saya dan istri saya, kemudian saya menghamilkan istri saya. Istri saya memiliki anak. Nah, anak dari istri saya, apakah secara secara hukum itu sudah terikat? Sudah ya Bapak Ibu, anak yang lahir dari kandungan seorang ibu itu sudah terikat dengan ibunya dan orang tuanya, bapaknya tadi, saya dan ibu saya dan istri saya sudah punya ikatan dengan anak tadi. Kapan perjanjian dibuat? Gak pernah, gak ada bayi yang membuat perjanjian. Misalkan saya dibuat perjanjian, saya nama bayi tersebut lahir pada ini, menyatakan diri sebagai anak dari Fazlur dan Mr. Ik. Nah, gak pernah bayi membuat itu Bapak Ibu, tapi itu secara otomatis dilahirkan dari undang-undang.
Jadi undang-undang yang membuat perikatan tersebut. Ada yang undang-undang secara utuh yang membuat suatu perikatan tersebut, sehingga undang-undang membuat mengikatkan mereka. Sehingga undang-undang mengikatkan mereka secara otomatis. Contoh lain apa lagi Bapak Ibu? Contoh lain misalkan saya merusak properti di rumahnya teman saya, misalkan Mr. X, Mr. Nizar. Saya merusak properti di rumah Mr. Nizar. Nah, tanpa dibuat di rumah dituliskan tanpa saya membuat perjanjian dengan Mr. Nizar. Bapak Ibu sudah harus paham kalau setiap saya yang merusak properti orang lain, maka wajib hukumnya untuk melakukan ganti rugi. Nah, ganti rugi inilah yang dinamakan dengan undang-undang. Nah, undang-undang setiap apapun yang kita rusak, setiap apapun yang kita kita lakukan wan prestasi, wajib kita melakukan ganti rugi. Ini secara otomatis sudah ada undang-undang yang mengatur. Nah, ini dinamakan perikatan yang lahir dari undang-undang. Oke, paham sampai di sini Bapak Ibu? Oke, kalau kita lihat dari perjanjian itu adalah subjek hukum ditambah subjek hukum. Artinya ada dua subjek hukum yang terlibat dari suatu perjanjian. Nah, perjanjian kewajiban tadi dinamakan dengan prestasi. Nah, sedangkan kalau orang yang melanggar perjanjian disebut dengan wan prestasi. Maka gugatan yang kita ajukan ke pengadilan adalah gugatan wan prestasi apabila dia melanggar perjanjian. Tapi kalau dia melanggar undang-undang, gugatan apa yang kita ajukan? Karena tidak adanya perjanjian, misalkan masalah pengangkatan anak tidak mau mengakui orang tuanya, maka dinamakan perbuatan melawan hukum, PMH. Nah, gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bedakan antara gugatan melawan prestasi dengan gugatan melawan hukum. Gugatan melawan prestasi apa? Gugatan terhadap orang yang melanggar perjanjian. Sedangkan gugatan melawan hukum adalah gugatan orang yang melanggar undang-undang. Contoh misalkan saya tidak membayar ganti rugi, masuk ke dalam gugatan PMH. Saya tidak membangun rumah, maka masuk ke dalam wan prestasi karena rumah tadi ada perjanjian kontrak pembuatan rumah. Saya tidak membayar sewa, masuk ke dalam wan prestasi. Saya tidak membagi waris, maka masuk ke dalam PMH. Nah, itu yang dinamakan dengan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Bapak Ibu sekalian, nah di dalam materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan perikatan, hukum dan lain-lain. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga di dalam materi yang pertama ini. Nah, yang Bapak perlu camkan atau Bapak Ibu perlu dalami, yaitu terkait dengan azas dari perjanjian. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya akan memberikan kuis bagi Bapak Ibu. Setelah video ini berakhir, saya akan memberikan kuis kepada Bapak Ibu. Silakan lihat di SIM. Situ ada materi juga, di situ ada kuis. Nah, setiap pertemuan saya akan buat satu kuis. Begitu juga dengan hukum perdana militer. Nah, materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang azas perjanjian. Jadi nanti ada dua materi dalam satu kuis. Yang pertama pengertian perikatan dan perjanjian yang ini. Yang kedua saya akan membahas tentang azas-azas dari perjanjian. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam azas dari perjanjian. Sebentar. Mohon maaf ini tidak di-cut, tidak bisa diedit, tapi saya langsung mengajarkan. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke yang kelompok materi kedua terkait dengan azas perjanjian.
Azas perikatan, mohon maaf Bapak Ibu, azas perikatan. Nah, azas perikatan. Satu, azas perikatan itu adalah azas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak. Yang kedua, azas konsensual. Konsensual. Yang ketiga yaitu azas pacta susterfanda. Yang keempat itu azas etikat baik. Yang kelima ada azas personalitas. Oke, Bapak Ibu, ini merupakan azas-azas dari perjanjian. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu azas kebebasan berkontrak. Azas kebebasan berkontrak artinya adalah setiap orang itu bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, bentuk perjanjiannya, perjanjian apa saja, di mana saja tanpa membebaskan, tanpa dihalangi-halangi. Jadi setiap orang itu bebas membuat perjanjian. Saya dengan Presiden Jokowi bisa membuat suatu perjanjian kalau kedua belah pihak mau membuat suatu perjanjian. Jadi yang pertama, kebebasan berkontrak. Bebas membuat kontrak apa saja. Bentuknya, format apa saja. Mau kopnya di bawah, mau tanda tangannya di atas, mau tidak mau cuma berupa kertas. Nah, itu dinamakan dengan kebebasan berkontrak. Yang kedua, azas konsensual. Azas konsensual ini adalah azas kesepakatan. Kalau kebebasan berkontrak itu dibebaskan diperbuat dengan perjanjian dengan siapa saja, tapi harus memiliki azas yang kedua, yaitu azas konsensus, kesepakatan. Saya dan dia membuat suatu perjanjian harus sepakat terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya harus membuat perjanjian itu harus dengan kata sepakat. Kalau saya sendiri yang membuat suatu perjanjian, ya nggak bisa Bapak Ibu, tapi harus ada dua orang. Yang kedua, azas pacta susterfanda. Artinya azas pacta susterfanda ini merupakan azas di mana perjanjian itu menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau kita sudah, misalkan saya sudah membuat perjanjian dengan Anda, maka perjanjian itu adalah menjadi undang-undang bagi kita berdua, saya dan Anda. Nah, itu yang dinamakan dengan pacta susterfanda. Tidak berlaku undang-undang itu bagi Mr. Nizar, misalkan seperti itu. Saya buat perjanjian dengan Anda. Nah, dibuatlah suatu kertas perjanjian, maka perjanjian itu menjadi undang-undang bagi saya dan Anda. Tidak berlaku dengan Mr. Nizar. Nah, ini namanya azas pacta susterfanda. Yang ketiga, azas etikat baik. Jadi dalam pembuatan suatu perjanjian harus dimaknai, harus dimiliki suatu etikat. Etikat yang apa? Etikat yang baik. Yang terakhir yaitu azas personalitas. Azas personalitas ini adalah azas di mana suatu perjanjian itu hanya berlaku antar orang itu saja. Person, sifat dari perikatan itu adalah person atau individu per individu, subjek hukum dengan subjek hukum. Artinya bagaimana? Artinya tidak bisa menimpa orang lain. Saya dan Anda saja yang terlibat dari akibat dari perjanjian. Contoh misal, saya buat perjanjian sewa menyewa. Saya menyewa rumah Mr. Nizar. Ini Mr. Nizar. Maka yang harus membayar biaya sewa adalah saya, karena saya sebagai penyewa. Nah, kalau misalkan ada Mr. Alwi yang membayar biaya sewa saya, maka tidak ada berlaku azas personalitas tadi. Karena azas personalitas ini hanya saya dan Mr. Nizar, tidak ada campur tangan orang lain di dalam azas personalitas. Bapak Ibu, itu untuk materi kita pada siang hari ini terkait dengan azas perjanjian.
Saya harap Bapak Ibu bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan perikatan tadi, apa yang dimaksud dengan perjanjian, apa yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari undang-undang, dan masuk juga dengan azas perjanjian yang saya sampaikan di sini. Nah, ini untuk video pembelajaran pada hari ini Bapak Ibu. Saya cukupkan materi sampai di sini Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu silakan membaca materi yang saya upload. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner yang saya cantumkan di link di bawah ini. Oke, Bapak Ibu, cukup sampai di sini untuk materi kita. Saya haturkan terima kasih Bapak Ibu sudah melihat video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu.